Teman-teman mengalami kecemasan atau mengalami gangguan kecemasan dan seringkali merasa susah rileks, seringkali merasa sering tegang, ya, sering tegang fisiknya, kemudian juga sering tegang juga pikirannya. Nah, saya akan berbagi caranya supaya teman-teman bisa rileks, supaya teman bisa lebih nyaman, ya. Dan ini pasti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kecemasan dan juga teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali tahu saya atau baru pertama kali tonton video ini, yuk ikuti video ini teman-teman untuk teman-teman tahu bagaimana cara untuk membuat teman-teman jauh lebih santai, jauh lebih rileks. Dan ketika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe ya. Dan teman-teman yang mengalami kecemasan biasanya kan sering mikirnya ke depan ya, yang negatif gitu. Misalnya kalau teman-teman ini mau ujian gitu kan, kalau besok gagal ujiannya kemudian dapat nilai E gimana, nanti kalau nggak lulus gimana, ya itu kecemasan. Kemudian juga mungkin teman-teman yang lebih kecemasan seringkali mikirnya adalah ketika misalnya besok ada kegiatan gitu kan, ada kegiatan penting gitu kan, kemudian jadi nggak bisa tidur, karena apa? Karena khawatir nggak bangun besok paginya, khawatir belum siap semuanya. Nah, ini adalah kecemasan ya, kecemasannya umum, tapi juga bisa mengganggu. Nah, bedanya dengan gangguan kecemasan adalah lebih mengganggu lagi daripada tadi, pada kecemasan. Jadi kalau gangguan kecemasan adalah teman-teman seringkali lebih punya kecemasan yang relatif lebih sering dibandingkan yang mengalami kecemasan. Jadi kecemasan itu sering muncul dan biasanya yang disebut dengan gangguan kecemasan adalah mereka yang mengalami namanya anxiety disorder. Nah, ini sudah sering saya bahas tentang bagaimana cara mengatasinya di YouTube saya ya. Nah, sekarang baik Anda, teman-teman mengalami kecemasan ataupun mengalami gangguan kecemasan, itu semuanya kan pada dasarnya adalah ketakutan akan masa depan yang membuat kita jadi tegang badan kita, membuat kita jadi pikirannya jadi nggak bisa rileks, ya kan? Nah, di video ini saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana caranya supaya teman-teman bisa lebih rileks badannya dan juga pikirannya jauh lebih tenang. Karena apa? Karena cemas itu kan selalu merasa tidak aman. Tidak aman dengan sekeliling kita, tidak aman dengan tubuh kita, tidak aman dengan ya sesuatu yang kita pikir tidak aman atau ancaman. Nah, tools ini atau cara yang saya mau sharing adalah suatu cara untuk kita bisa mengaktifkan saraf parasimpatis kita yang membuat kita akan merasa lebih rileks. Saraf parasimpatis berguna untuk membuat kita jauh lebih tenang ya. Sering disebut juga untuk membuat kita jadinya lebih ke arah lebih rileks dan juga membuat pencernaan kita jauh lebih optimal. Nah, caranya sangat sederhana sekali teman-teman. Jadi teman-teman cukup melakukan beberapa gerakan ya. Teman-teman kita akan melakukan beberapa gerakan, kita akan menggunakan jari kita. Jadi kita akan menggunakan jari kita untuk menyentuh wajah kita. Saya akan copot dulu kacamata saya. Oke, jadi teman-teman lakukan ini, begini aja contohnya. Nah, ini akan membantu kita lebih rileks. Rasakan aja perasaannya, sensasinya ketika disentuh. Sentuh yang ringan aja, kayak gimana, kayak rasa geli-geli, ringan, seperti itu ya. Ya biarin aja, rasakan aja, nikmati aja teman-teman. Oke, rasakan teman-teman sampai ke sini juga. Semua rasa yang muncul, biarin saja teman-teman, nikmati saja. Teman-teman bisa kemudian ke bawah, kemudian bisa ke samping. Lagi teman-teman, teman-teman bisa mengubahnya dengan cara mengubah tekanan. Dalam artian kalau tadi tekanannya ringan, sekarang mungkin teman-teman lebih tekan. Nah, dengan cara kita melakukan hal ini teman-teman, ini akan mendorong kita, akan membuat kita akan lebih mudah mengaktifkan saraf parasimpatis kita. Oke ya, teman-teman bisa lakukan ini terserah mau berapa lama. Mau sekian menit atau mau sekian lama ya terserah, silakan. Yang penting teman-teman lakukan aja dan nikmati aja. Ini akan buat kita jadi lebih rileks, akan buat kita jadi lebih santai, ya. Nah, kemudian yang bisa juga teman-teman lakukan untuk membuat teman-teman lebih baik adalah dengan cara kita menggunakan mata kita.
Jadi mata ini sangat juga efektif teman-teman untuk bantu kita memberikan rasa aman pada diri kita. Jadi kita akan menggunakan peripheral vision, dalam artian kita akan membuat bagaimana mata kita itu jadi walaupun kita menatap ke depan, tapi kita tetap memperhatikan sekeliling. Jadi kan kita bisa ada mata yang fokus, jadi kalau misalnya kita lihat ke depan ya kita lihat ke depan, itu fokus ke depan. Tapi kan ada suatu hal di mana kita tuh bisa melihat ke depan tapi kita bisa aware sama sekeliling. Nah, itu peripheral vision. Nah, ini akan membantu kita untuk kita jauh lebih merasa tenang dan juga merasa aman, ya. Nah, cara ini silahkan teman-teman lakukan cara yang begini, oke. Kemudian dengan perlahan teman-teman tetap fokus ke depan dan tetap geser aja, tetap fokusnya ke depan sambil perhatikan bahwa ini ke belakang, palanya bergerak, oke. Oke, saya pindah posisi supaya teman-teman lebih jelas. Tetap, nah seperti ini teman-teman. Sambil perhatikan bahwa ketika Anda memandang ke depan, Anda juga melihat bahwa jarinya juga masih kelihatan. Nah ini nih, oke ya, ini terus aktifkan. Terus, terus. Sambil rasakan bahwa Anda masih melihat jarinya itu. Nah kalau sudah sampai batasnya, oke ya, teman-teman bisa, oke saya sesuaikan dulu video saya. Nah oke ya, kalau sudah sampai maksimal gitu ya teman-teman, kemudian teman-teman bisa ya kayak gerakan gini jari aja, seperti itu. Untuk ya membuat teman-teman lebih rileks saja sebenarnya, oke ya. Atau teman-teman tidak gerakan juga cukup ketika teman-teman sudah merasa oke, sudah sampai batas, sudah cukup, udah, kemudian turunkan. Ini akan membantu kita membuat kita akan menstimulasi nafas. Kita akan merasa nafas kita lebih panjang, dalam. Jadi gerakan ini akan membantu kita lebih mempunyai nafas yang lebih panjang, ya. Kita akan bernafas lebih panjang, lebih dalam. Kemudian ketika kita fokus pada begini teman-teman, kita akan merasa pandangan kita akan lebih meluas. Dan ini akan mendorong atau membuat kita akan merasa relatif lebih aman. Ingat teman-teman, ketika kita mengalami kecemasan, kita seringkali merasa apa? Tidak aman. Tidak aman dengan diri kita sendiri, tidak aman dengan lingkungan kita sendiri. Ya, itu sering terjadi. Jadi ini akan bantu. Ya, silahkan dicoba beberapa kali. Tentu tidak cukup sekali, tapi beberapa kali. Dan ingat, lakukan dengan perlahan. Ya, teman-teman yang mau saya katakan juga bahwa teman-teman yang mengalami kecemasan dan gangguan kecemasan, seringkali pikirannya kan kemana-mana. Seringkali membuat negative thinking, seringkali membuat skenario buruk yang membuat semakin cemas dan buat teman-teman nggak bisa rileks. Dengan teman-teman melakukan gerakan tadi, itu akan bantu teman-teman jauh lebih rileks badannya dan pikiran juga. Nah, juga tidak kalah penting adalah teman-teman perlu juga punya keahlian bagaimana untuk mengelola pikirannya supaya tidak selalu negatif. Nah, teman-teman, saya ada program yang namanya program traktir kopi, yaitu teman-teman traktir saya seharga kopi secara virtual, dan saya akan jelaskan caranya bagaimana mengatasi pikiran-pikiran yang seringkali membuat kita pikiran kemana-mana, negatif terus, yang seringkali membuat jadi kita cemas. Ya, klik link di bagian deskripsi ya teman-teman, itu akan bantu teman-teman jauh lebih baik. Oke, silakan klik link di bagian deskripsi. Ini informasi yang saya percaya juga akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga teman-teman, cara lain yang bisa juga teman-teman lakukan, itu dua cara ya teman-teman. Sekarang juga ada cara yang bisa teman-teman lakukan. Jadi sekarang kita akan menggunakan juga cara yang sama dengan menggunakan mata kita. Kita akan menggunakan gerakan di mana ini akan menstimulasi otot leher kita. Jadi kalau teman-teman tahu otot leher itu di sini adalah sistem saraf vagus, itu akan membantu kita juga bisa lebih rileks. Secara umum teman-teman ikut aja gerakannya, yang akan bantu kita jauh lebih tenang, walaupun kelihatannya simple, ya simple. Oke, jadi teman-teman hanya lihat ke depan, kemudian setelah itu teman-teman lihat ke kanan, pelan ya. Oke, lihat ke kanan, oke sampai ke pojok kanan sana. Perhatikan saja apa yang dilihat. Kemudian setelah itu perlahan pindah.
ke depan, kemudian ke samping lagi. Perhatikan saja apa yang dilihat. Kemudian kembali ke tengah, perlahan. Nah, ini juga akan memberikan rasa aman ke diri kita. Ya, akan mengaktifkan diri kita jauh lebih baik, teman-teman jauh lebih rileks. Dan ini lakukan beberapa kali, teman-teman, bukan sekali dan jangan cepat-cepat. Intinya sih, jangan cepat-cepat. Oh, kalau dan juga tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita supaya kita tidak terus membuat skenario pikiran yang jelek terus. Karena ketika kita membuat skenario pikiran jelek terus, ya kita akan terus tegang dan terus tegang, ya. Udah enakan sebentar dengan menggunakan cara tadi, relax, kemudian mikir lagi, ya udah tegang lagi kan. Jadi capek kan teman-teman. Nah, maka teman-teman bisa gunakan program teratir kopi saya secara virtual dan juga teman-teman biasanya kalau orang yang mengalami kecemasan ataupun oleh gangguan kecemasan, biasanya mereka itu kan sering terburu-buru. Nah, jadi izinkan kamu mulai belajar juga untuk tidak terus terburu-buru dalam melakukan aktivitas. Dan juga tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman untuk mulai lebih menenangkan diri, menenangkan hati, karena ketika teman-teman terus bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran, maka asam lambung teman-teman, jika teman-teman punya asam lambung, itu juga akan jauh lebih berkurang dan bahkan hilang. Ya kan teman-teman, kamu mau kan teman-teman yang mengalami asam lambung, mengalami masalah gangguan lambung, mau kan? Kalau masalah lambungnya segera selesai kan? Karena masalah lambung kan juga menimbulkan sensasi yang tidak nyaman kan? Nah, izinkan untuk lebih dekat sama Tuhan, izinkan lebih banyak berserah, izinkan untuk lebih banyak ikhlas gitu ya. Sehingga kita tidak terlalu banyak mikir. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang seringkali tidak sesuai yang kita inginkan dan buat kita jadi kepikiran. Nah, jadi teman-teman, dengan teman-teman belajar untuk bisa legowo, teman-teman bisa belajar untuk lebih bisa ikhlas, ya pasti teman-teman juga akan lebih baik. Dan juga tentunya pasti pikiran teman-teman juga akan jauh lebih baik dan semuanya akan buat teman-teman jauh lebih baik. Nah, silahkan dipraktekkan saja teman-teman apa yang saya bahas di sini. Semoga ini bentuk kamu jauh lebih baik. Demikian semuanya, salam, bye-bye, cemas.